Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya sedang berada di Malang, di Batu, dan tepatnya di belakang saya adalah sebuah gunung. Nah, gunung apa ini? Saya nggak tahu juga ya, gunung apa. Tapi teman-teman mungkin sudah mengetahuinya, boleh jawab di komentar ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara mengenai bagaimana kita membedakan antara serangan GERD dengan serangan panik. Nih, serangan GERD dan serangan panik ini apa bedanya? Tentunya teman-teman banyak juga yang belum memahaminya. Bagaimanapun kita berharap bahwa kita membedakan itu untuk supaya kita tahu kapan kita mendapatkan pertolongan yang tepat mengenai ini. Nah, banyak di antara teman-teman yang mungkin bingung sebenarnya kalau misalnya demikian saya mesti harus apa yang saya lakukan. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kita mengalami suatu kondisi gejala lambung yang dominan, ya dominan itu artinya ada beberapa kasus misalnya kembung, kemudian mau muntah atau berasa badannya nggak nyaman, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana segera menyembuhkan kondisi tersebut. Ya, itu nomor satu. Makanya nggak heran ketika teman-teman merasakan seperti ada gejala serangan panik yang sebenarnya memang serangan panik, tapi gejalanya ke lambung dan datang ke IGD, maka dokter IGD langsung memberikan suntikan misalnya untuk mengatasi masalah lambungnya tersebut, diperiksa EKG, mungkin di ronsen, dan semuanya aman, tidak ada masalah, SpO2-nya juga baik, maka teman-teman dianggap masalahnya sudah nggak ada. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, maka kita perlu perhatikan nih, mengapa ya bisa demikian? Apakah memang masalahnya di lambung? Apa masalahnya ada di gangguan saraf otonom yang dipicu oleh cemas tadi? Sebenarnya yang terjadi kalau kondisinya panik itu adalah memang aktivitas dari sistem saraf otonom yang berlebihan. Sedangkan teman-teman tahu pada kondisi tertentu, lambung kalau misalnya memang nggak nyaman, diberikan obat lambung ya dia biasa aja. Dia akan sepertinya ya normal-normal aja, nggak ada pengaruh yang terlalu berlebihan. Dan itulah mengapa kalau kita berharap penyembuhan lambung ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita membantu supaya lebih stabil lagi ke depannya. Salah satu yang sering dilupakan adalah ketika kita hanya fokus pada lambungnya aja, tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang kita alami itu adalah gangguan cemas panik. Bedanya kalau lambungnya itu biasanya akan segera membaik. Kalau teman-teman punya masalah lambung bahkan sampai keracunan sekalipun, biasanya setelah diberikan pengobatan ya baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Tapi ada beberapa orang yang ternyata setelah diberikan pengobatan pun kok malah ada gejala cemas, khawatir, was-was seperti itu. Dan inilah yang sebenarnya membedakan antara situasi yang berkaitan dengan gangguan cemas dengan situasi yang berbeda dengan gangguan lambung. Kalau lambung itu dikasih obat lambung segera membaik. Kalau lambungnya ada cemasnya, maka susah baiknya. Biasanya bolak-balik terus, bolak-balik. Ntar nggak enak lagi lambungnya, ntar baik, ntar nggak enak lagi gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu teman-teman pahami supaya bisa memahami bagaimana nih memperbaiki dengan segera. Kalau kita melihat orang tuh khawatirnya kok jadi lebih dominan karena cemasnya tersebut daripada kondisi lambungnya sendiri. Ketika lambungnya baik, dia datang ke dokter seperti saya, mereka datang dengan keluhan cemasnya yang nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya inilah faktor yang paling penting yang berkaitan dengan kondisi lambung itu sendiri. Jadi lambung itu hanyalah sebagai suatu gejala dari kecemasan, bukan inti dari gejalanya sendiri. Maka daripada itu yang harus diperbaiki adalah cemasnya tersebut. Ya, jadi serangan cemasnya dan tentunya harus datang ke dokter jiwa. Saya tahu ada beberapa dokter lambung, bahkan penyakit dalam ataupun dokter umum sekalipun yang sudah memberikan resep-resep obat anti cemas, anti depresan kepada pasien lambung. Tapi memang kalau kita memperhatikan kompetensi, sebenarnya ketika teman-teman berkaitan dengan masalah kecemasan, sebaiknya memang datang ke dokter jiwa. Kalau sakit lambungnya masih, boleh barengan, tidak masalah. Karena memang seringkali kita melihat perspektifnya seperti itu, yaitu kolaborasi antara dokter jantung, dokter lambung, dan juga dokter jiwa.
Banyak orang mengkaitkan dengan masalah jantung dan memang perlu juga perbaikan di jantungnya karena bagaimanapun seringkali problemnya masalahnya adalah lambung ini sendiri, khawatirnya adalah kena jantung dan itu harus dibedakan dulu setidaknya melakukan EKG kepada pasiennya. Oke, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan saya sedang liburan di Batu Malang ini. Saya masih memberikan edukasi buat teman-teman semua. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Jangan lupa kita harus melatih mantra kita bersama ya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.